Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar murid-murid semuanya? Ibu harap semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, ada baiknya kita mengucap basmalah dan berdoa. Nah, setelah berdoa, himbau kepada murid-murid untuk menuliskan hadir pada kolom komentar. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang hiperbola dengan pusat M, P, Q. Nah, sebelum kita lanjut pada pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang mengenal hiperbola dan hiperbola yang berpusat pada 0,0. Jadi, Ibu ingatkan kembali, hiperbola itu adalah himpunan semua titik yang jarak selisihnya sama antara dua titik dengan titik tertentu. Nah, setelah tahu apa itu hiperbola, Ibu ingin menanyakan, apakah murid-murid semuanya sudah tahu, sudah bisa membedakan antara hiperbola, parabola, elips, lingkaran? Nah, di sini banyak murid-murid yang bingung membedakan bagaimana itu parabola, bagaimana itu hiperbola, bagaimana itu elips. Jadi, ketiganya ini adalah irisan dari sebuah kerucut. Jadi, Ibu ingin menampilkan sebuah video untuk membedakan irisan-irisan dari kerucut tersebut. Nah, murid-murid bisa menyaksikan video berikut. Menyaksikan video tersebut, apa semua murid-murid sudah paham untuk membedakannya? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan di sini ada sebuah kerucut. Jadi, ini terdapat pada video tadi. Untuk lebih jelasnya, jadi irisan kerucutnya itu apabila diiris secara lurus seperti ini, dia akan menghasilkan lingkaran. Dan apabila diiris secara miring seperti ini, akan menghasilkan elips. Dia berbentuk loncong, tapi agak seperti lingkaran, tapi lebih loncong. Dan apabila diiris dari atas, miring seperti ini, akan menghasilkan parabola. Dan apabila diiris dari atas dan sampai ke bawah, dia akan menghasilkan dua irisan, yaitu inilah yang disebut dengan hiperbola. Ibu harap semuanya sudah bisa membedakan antara parabola, elips, dan hiperbola. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pelajaran ini hari ini, yaitu tentang hiperbola dengan pusat M, P, Q. Jadi di sini terdapat hiperbola, yaitu di mana ada hiperbola yang horizontal dan hiperbola yang vertikal. Hiperbola ini terdapat
dua sumbu, yaitu sumbu X yang menjadi sumbu utama dan sumbu Y menjadi sumbu sekawan. Nah, Ibu akan sekilas mengulang kembali unsur-unsur yang ada pada hiperbola ini yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, di sini ada titik pusat yaitu P, Q. Ada juga titik puncak A dan B, ada dua titik puncak, di mana A yaitu min A, 0 dan B A, 0. Dan selanjutnya ada dua titik fokus yaitu F1 yaitu min C, 0 dan F2 yaitu C, 0. Nah, di sini ada titik sembarang. Ini terserah titiknya bisa di sini, bisa di sini. Jadi di sini kita misalkan yaitu X, Y. Di sini ada titik fokusnya D dan ini C. Oke. Pada sumbu ini ada dia persamaan yaitu jarak antara titik pusat ke titik fokus itu kita beri satuan dengan A. Lalu jarak titik pusat ke titik puncak kita beri satuan dengan B. Lalu masuk kita pada persamaan. Yang pertama pada persamaan parabola horizontal. Di mana persamaannya adalah X dikurang P kita kuadratkan dibagi dengan A kuadrat dikurang Y dikurang Q kuadrat ke B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang vertikal bedanya dengan horizontal ini kita dahulukan yaitu Y dikurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 dikurang X kurang P pangkat 2 per A 2 sama dengan 1. Oke. Nah, bagaimana kita membedakannya antara persamaan horizontal dengan vertikal? Kita ingat saja, ini pada sumbu X, parabolanya jika kita satukan akan membentuk X seperti ini. Seperti ini. Dia akan membentuk X. Jadi untuk horizontal pasti yang pertama itu adalah X. Dan untuk vertikal dia ke bawah. Ini ada sumbu parabola, jadi kita tarik garis menjadi Y. Ya, untuk persamaan selanjutnya persamaan asimtot. Untuk lebih jelasnya, asimtot itu adalah garis yang mendekati parabola tapi tidak bersentuhan seperti ini. Jadi persamaan asimtot itu adalah Y dikurang Q sama dengan plus minus B per A X dikurang P. Jadi rumus-rumus inilah yang perlu kita ingat untuk menyelesaikan soal-soal tentang hiperbola. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan rangkuman yang perlu diingat dari materi hiperbola kita ini, di mana ada untuk menentukan pusat, untuk menentukan fokus, untuk menentukan puncak, untuk menentukan direktris, asimtot, dan locus rectum. Nah, untuk mengingatnya,
Locus rectum itu adalah garis yang ada pada hiperbola. Kita tarik garis. Nah, inilah locus rectum. Oke, gimana? Sudah jelas semuanya? Nah, masuk kita pada contoh soal. Contoh soalnya, jadi di sini ada contoh soal, yaitu diketahui hiperbola x ditambah 2 kuadrat per 8 dikurang y dikurang 5 pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Dari persamaan hiperbola ini, tentukanlah yang pertama koordinat pusat, yang kedua koordinat fokus, dan yang ketiga koordinat puncak. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita soal pertama A, koordinat pusat. Kita lihat ke tabel ini, koordinat pusat itu yaitu PQ. Sebelumnya, dari soal ini kita mengetahui bahwa ini adalah hiperbola horizontal karena dia mendahulukan x. Jadi kita perhatikan di sini untuk pusat, untuk hiperbola horizontal, untuk menentukan pusatnya yaitu dengan menuliskan titik P dan Q, yaitu dari soal kita mengetahui bahwa nilai dari P adalah min 2. Kenapa min 2? Karena untuk menentukan pusat titik dari persamaan kuadrat seperti ini pasti kebalikan dari soalnya. Jadi titiknya itu adalah ini min 2 P, Q nya 5. Jadi titik pusatnya adalah min 2,5. Yang selanjutnya titik fokus. Di sini kita lihat titik fokus itu adalah P plus minus C, Q. Nah, dari soal kita sudah mengetahui nilai dari P min 2, nilai Q 5. Jadi untuk menentukan titik fokusnya itu P plus minus C, Q. Nah, dari untuk mendapatkan titik ini kita memerlukan nilai C, sementara kita belum mengetahui nilai C. Jadi untuk menentukan nilai C kita bisa mengetahuinya dengan cara rumus Pythagoras. Nah, dari soal ini kita mengetahui nilai A nya A kuadratnya 8, nilai B kuadratnya 4. Kita tuliskan A kuadrat sama dengan 8, B kuadrat sama dengan 4. Jadi C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 tambah 4 sama dengan 12, menjadi 2 akar 2. Karena dia sudah diakarkan adalah C. Jadi nilai C adalah 2 akar 2. Jadi kita dapat kita masukkan P nya tadi min 2 plus C nya 2 akar 2, Q nya 5. Nah, karena dia plus minus, kita ada memiliki 2 jawaban. Min 2 dikurang 2 akar 2,5. Jadi inilah 2 titik fokus dari persamaan
hiperbola berikut ini. Dan yang selanjutnya koordinat puncak. Titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, di sini kita lihat P plus minus A, Q. Jadi, untuk menentukan nilai titik puncak yaitu P plus minus A, Q. Yang perlu kita ketahui di sini yang belum diketahui adalah nilai A. Sebelumnya kita sudah mengetahui nilai A kuadrat adalah 8. Jadi kita dapat menentukan nilai A kuadrat sama dengan 8. A sama dengan akar dari 4. Akar dari A sama dengan akar dari 8, dimana akar dari 8 adalah 2 akar 2. Jadi nilai A nya adalah 2 akar 2. Maka kita dapat menentukan titik puncaknya adalah nilai P nya adalah min 2. Jadi min 2 plus A nya 2 akar 2, 5. Dan min 2 dikurang 2 akar 2, 5. Jadi inilah titik puncaknya dari persamaan hiperbola. Nah, inilah jawaban dari contoh soal berikut ini. Tadi di sini ada yang keliru. Tadi waktu menjawabnya Ibu sudah tukar. Jadi diperhatikan lagi penyelesaiannya. Hasilnya itu min 2 plus 2 akar 3, 5 dan min 2 dikurang 2 akar 3,5. Nah, selanjutnya Ibu ingin menggambarkan hiperbola dari apa yang sudah kita selesaikan ini. Gambarnya itu Ibu gambar di sini. Hiperbola ini adalah hiperbola horizontal. Jadi dari penyelesaian ini kita tentukan bahwa titik pusatnya adalah M-nya min 2,5. Terus memiliki titik fokus min 2 plus 2 akar 3,5. Dimana titik fokusnya di sini. Min 2 plus 2 akar 3,5. Dan satu lagi di sini. 1, 2. Yaitu min 2 dikurang 2 akar 3,5. Dan di sini kita ketahui juga adalah nilai titik puncaknya, yaitu titik puncak di sini A1 dan A2. A1-nya yaitu 2 plus min 2 plus 2 akar 2,5 dan A2-nya min 2 dikurang 2 akar 2,5. Nah, kita gambarkan hiperbolanya seperti ini. Kita tarik garis. Ini adalah titik puncak. Seperti ini. Dan ini juga. Ini titik puncaknya. Jadi kita tarik garis dari sini. Nah, inilah gambar dari hiperbola soal yang kita selesaikan. Oke, Ibu harap sudah mengerti. Dan bagi yang belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Dan untuk diingat, kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah terdapat pada rangkuman tabel yang udah Ibu buat di sini, boleh disalin kembali ke buku catatan dan dipelajari kembali. Dan untuk latihannya, Ibu akan memberikan LKS dikerjakan secara mandiri, dan Ibu akan memberikan PR ada di buku paket kita halaman 32
dikerjakan latihan 2-nya itu nomor 1 sampai nomor 3. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.